Dia lagi pakai bikini posisinya kan. Dia kayak tertarik dan dia langsung request pertemanan sama Shayna ini. Bada bing, bada bu. Hai bestiana, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Jadi hari ini aku tuh kayak gak berencana untuk bikin video, tapi ternyata aku kayak, wah, ada yang seru-seru nih. Pertama-tama aku mau nanya sama kalian pernah nonton film Fatal Attraction gak sih? Jadi kalau misalnya ada yang gak tahu apa itu Fatal Attraction, itu adalah film tahun 80-an akhir, tahun 87 kalau gak salah, yang main Michael Douglas, tentang seorang lawyer yang mana dia selingkuh dari istrinya dengan seorang editor, dan si editor ini tuh pas diputusin sama si lawyer ini, sama si Michael Douglas ini, dia langsung kayak obsesi banget ya sama si lawyer ini, dan dia nge-stalk keluarganya si lawyer, dia nge-stalk si lawyer, bahkan dia berusaha untuk membunuh keluarganya si lawyer ini. Sorry kalau kalian dengar ada suara-suara, di luar lagi hujan. Dan di Gibah Misteri yang hari ini pengen aku bawain, ini ada kaitan tentang lawyer, pacar yang obsesif. Bedanya adalah di sini nggak ada bumbu-bumbu perselingkuhan ya. Jadi sebelum kita mulai Gibah Misteri hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga kalian untuk klik lonceng di bawah supaya kalian nggak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga kalau aku udah punya podcast Don't Cross the Line, linknya ada di description box. And now, let this book begin. Jadi cerita hari ini kita akan berkutat tentang pasangan, jadi seorang lawyer dan seorang mahasiswa, di mana mereka tuh pacaran. Mereka namanya Ryan dan Shayna. Jadi Shayna ini suatu malam, tanggal 12 Oktober 2012, dia telepon 911 dan dia bilang kalau dia baru aja nembak pacarnya, si Ryan tadi. Pas ditanya, kenapa kamu nembak pacar kamu? Karena dia bilang mau membela diri, self-defense. Karena si Ryan ini gelut sama dia dan mau nembak Shayna. Karena Shayna panik dan impulsif, akhirnya dia tembak Ryan karena dia merasa keselamatannya terancam. Waktu si 911 ini tanya, berapa lama setelah kamu nembak Ryan? Dan Shayna bilang, 10-15 menit. 10-15 menit adalah waktu yang lama untuk seseorang ngelaporin ke 911, apalagi nih karena self-defense ya, dia ingin membela dirinya. Biasanya kalau orang yang melakukan pembunuhan dengan dasar self-defense untuk pembelaan diri, mereka langsung akan telepon 911 dan minta untuk orang ini dihidupkan kembali, orang ini diselamatkan. Tapi kenapa dia harus nunggu sampai 15 menit? Apakah dia benar-benar self-defense, dia membunuh Ryan ini karena self-defense, atau emang dia pengen membunuh Ryan? Jadi pertama kita akan ngomongin tentang Ryan. Ryan Poston, dia lahir di Fort Mitchell di Kentucky tahun 1982. Nah, dia anak pertama dari 4 bersaudara, adiknya semuanya cewek, jadi dia orangnya sangat softy, dia nggak pernah marah, nggak pernah naikin nadanya, dia juga nggak pernah ngebentak, sayang dan protektif banget sama adik-adiknya dan keluarganya. Tapi waktu dia kecil, orang tuanya tuh bercerai, jadi ibunya nikah lagi, dan dia tinggal sama ibunya dan ayah tirinya. Tapi walaupun begitu, dia hubungannya masih baik ya sama ayah kandungnya. Mereka masih sering teleponan, bahkan nanti in the future mereka juga sering kayak main ke rumah masing-masing, sering ngobrol, nongkrong-nongkrong. Ryan ini dari kecil dia sekolahnya pindah-pindah. Waktu dia SD di Amerika, terus dia waktu SMP dia sekolah di Filipina, dan waktu dia SMA dia kuliah boarding school di Swiss. Waktu kuliah dia balik lagi ke Amerika, dia kuliah di Indiana University, dia ngambil triple major, 3 jurusan. Ini orang emang pinter banget. Dia ngambil geography, dia ambil sejarah, dan dia juga ambil political science. Nah, setelah dia lulus dari kuliahnya S1 ini, dia masuk ke law school, dia masuk ke sekolah hukum, lulus, dan dia kerja praktek sebagai lawyer di Cincinnati, di Ohio. Jadi dia keluar dari negara bagian tempat dia grew up ya, tempat dia tumbuh besar. Waktu itu posisinya Ryan tuh punya pacar, seorang wanita yang bernama Lauren, dan mereka juga serius, mereka udah tinggal bareng, mereka punya anjing 2, tapi for some reason mereka nggak work out aja, jadi mereka putus. Ryan took it pretty hard, dia kayak agak sedih gitu ya, karena dia pasti berharap Lauren ini balik, tapi Lauren nggak balik, dan akhirnya dia berusaha untuk move on. Dia waktu itu nge-scroll Facebook dan ketemulah satu cewek ini, profile cewek ini yang bernama Shayna Hubers. Ryan ngelihat salah satu fotonya Shayna yang super, dia lagi pakai bikini posisinya kan, dia kayak tertarik dan dia langsung request pertemanan sama Shayna ini, dan ternyata Shayna ini adalah teman sepupunya yang bernama Carissa. Dari situ mereka akhirnya mulai menjalin hubungan, dan pertama kali mereka pacaran, Shayna itu posisinya masih mahasiswa, umurnya 19 tahun.
Ryan umurnya 28 tahun. Dari awalnya udah aneh ya dinamikanya ya, karena mereka bedanya 9 tahun. I mean, I'm not saying that pacaran beda umur yang lumayan jauh itu salah, enggak, aneh, enggak. Cuma masalahnya posisinya di sini Shayna tuh baru aja legal 19 tahun, sementara Ryan umurnya udah 28 tahun. Carilah cewek seumuran lo sendiri gitu loh. Shayna ini juga orangnya tuh masih kekanakan banget. Dia kalau pacaran tuh dia nggak bisa diputusin, terus dia nggak pernah terima no, dia nggak mau ditolak, dia nggak suka ditolak. Kalau ada cowok yang dia suka, nggak suka balik sama dia akan marah, dia akan nangis, bahkan suka teriak-teriak juga. Emang orangnya drama banget. Tapi di samping itu dia sebenarnya adalah orang yang pintar. Dia pintar banget, dia sempat akselerasi waktu sekolah. Terus dia juga lulus kuliah umur 20 tahun, lulus S1, dia waktu itu ngambil psikologi di University of Kentucky. Dan dia pas lagi pacaran sama Ryan ini, dia baru aja mau ngambil S2 di counseling karena dia mau buka counseling sendiri. Ryan ini selalu cerita sama teman-temannya tentang hubungannya Shayna, dan ada 3 orang yang penting yang sering banget dia ceritain selain keluarganya, yaitu Carissa, si sepupunya tadi, Matt, dan juga yang terakhir adalah Ellie. Ini sahabatnya Ryan banget ya. Ellie waktu dikenalin sama Shayna, dia langsung instantly tahu kalau ini cewek tuh obsesif banget sama Ryan. Ini orang tuh pengen banget Ryan tuh jadi suaminya, pengen nikah, ngebet nikah banget. 2, Matt tahu kalau misalnya Ryan itu belum mencari sesuatu yang serius, dia belum cari pasangan hidup karena dia masih sibuk kerja dan dia sebenarnya belum 100% move on dari Lauren. Dan yang ketiga, si Carissa ini, dia merasa kalau Shayna ini berlebihan. Dia kalau ngechat Ryan, kalau SMS Ryan, waktu itu zamannya masih SMS ya, bisa sampai 50 sampai 100 kali dalam sehari. Jadi Ryan ngomong satu kalimat, dia langsung balas berpuluh-puluh kalimat. Mungkin untuk sekarang wajar karena kita kan punya chat ya. Tapi zaman dulu SMS kayaknya Dan yang paling alarming lagi adalah si Shayna ini obsesi banget terhadap Lauren. Dia cemburu banget sama Lauren ya, mantannya Ryan. Dia sering nanya ke teman-temannya Ryan, "Aku sama Lauren cantikan mana sih?" Dari situ pacaran mereka udah nggak sehat banget, mereka sering berantem, mereka nggak tahu mungkin diem-diem mereka benci satu sama lain, sering putus nyambung, tapi karena Ryan nggak tega untuk ngeputusin si Shayna ini, akhirnya mereka balikan lagi, nanti putus lagi, balikan lagi, putus lagi, gitu aja terus sampai lebaran haji. Dan selama periode putus, Shayna itu sering tiba-tiba muncul di kondonya Ryan tinggal di kondo. Dan sementara Shayna ini tuh nggak tinggal sama Ryan ya, dia tinggal di negara bagian yang lain. Dia tinggal di negara bagian Kentucky. Ryan tinggal negara bagian Ohio. Jaraknya aja udah 96 km sendiri, hampir 100 km. Dan dia rela nyetir jauh-jauh untuk nemuin Ryan. Mohon-mohon sama Ryan untuk nggak diputusin. Dia nggak mau pulang sebelum Ryan balikan sama dia. Pernah sekali dia sampai diseret keluar sama Ryan karena Ryan udah ngerasa ini orang ganggu banget. Pernah juga at some point Ryan sampai harus ngungsi ke rumah ayahnya karena dia udah nggak bisa terima Shayna lagi. Dia udah nggak bisa berhadapan sama Shayna lagi. Ini orang udah mengganggu banget. Ayahnya kayak ya udah santai aja, datang aja ke rumahnya dia. Tapi beliau juga pasti akan ngasih tahu Ryan, kamu harus putus sama cewek ini terlalu posesif, cewek ini terlalu obses sama kamu, dia bakalan jadi masalah buat kamu di masa depan. Tolong selamatin diri kamu sendiri. Gak cuma ayah kandungnya, ayah tirinya Ryan aja bahkan bilang kamu harus putus sama Shayna. Itu kalau udah sampai 2 ayah yang ngomong ya, udah berarti ini cewek memang berbahaya. Selain itu, Shayna juga sering banget namanya telepon ke kantornya Ryan. Aku bayangin malunya kayak apa coba. Telepon ke kantornya Ryan, kalau nggak diangkat, telepon ke resepsionisnya. Kalau nggak diangkat lagi, kalau nggak digubris lagi sama Ryan, Shayna ini bakalan datang ke kantornya Ryan dan muncul untuk ngomong sama dia. Sebenarnya Shayna ini tahu kalau Ryan itu masih pacaran sama dia karena Ryan ini kasihan dan gak tega untuk mutusin Shayna. Dan hal tersebut tuh bikin Shayna kayak kesel, marah, dan benci sama Ryan. Jadi dia memupuk rasa kebenciannya terhadap Ryan, tapi at the same time dia gak mau putus. Dan dia itu juga mengaku hal tersebut sama temennya. Dan dia chat ke temennya, dia bilang itu semua, dan dia juga bilang sama temennya, ini for your information ya, FYI, jadi Ryan tuh pecinta senjata, tapi dia tuh sangat bertanggung jawab, dia responsible banget, dia bahkan punya izin, dan dia nggak sembarangan mainin senjatanya. Nah, Ryan ini sering ngajak Shayna untuk latihan nembak, dan waktu posisinya si Shayna ini lagi benci-bencinya sama Ryan, Shayna bahkan ngomong ke temennya ini kalau, gue pengen ngajak si Ryan untuk latihan nembak nanti malam. Nanti gue mau pura-pura nggak sengaja nembak dia. Gue pengen lihat gimana reaksi.
Puncak dari toxic relationship antara Shayna dan Ryan ini bulan Februari sampai April 2012, dimana Ryan udah mohon-mohon supaya diputusin sama Shayna. Dia bilang, oke, kamu bilang aja sama teman-teman kamu yang mutusin aku nggak masalah. Terus dia juga pernah bilang ke Shayna untuk stop SMS dia. Dan paling parah adalah Ryan bilang, aku udah gak punya kesabaran lagi buat ngadepin orang kayak kamu. Tapi tetap aja ujung-ujungnya mereka balikan lagi. Mereka balikan lagi di musim panas tahun 2012. Dan mereka berantem lagi bulan Agustus di tahun yang sama. Mereka udah kayak emang gak bisa lah satu sama lain. Dan udah kelihatan banget Ryan di situ udah gak pengen lagi berhubungan sama Shayna. Akhirnya karena dia tahu dia gak bisa mutusin Shayna, dia bingung, dia gak punya option lain. Satu-satunya yang dilakukan sama Ryan adalah dia cari cewek lain. Dia scroll Facebook dan dia ketemu lah sama satu cewek ini yang bernama Audrey Bolt. Jadi Audrey Bolt ini adalah Miss Ohio tahun 2012, Miss Ohio Beauty Pageant, kontes kecantikan, cantik banget. Dan kebetulan si Audrey ini adalah temennya Ellie, sahabatnya Ryan, yang mana Ellie itu dulu pernah ikut kontes kecantikan dan kebetulan dia juga tahu Audrey. Dia tahu kalau Audrey ini orangnya baik, karakternya bagus, dan dia sangat mendukung kalau Ryan ini deketin Audrey. Ini BTW mereka ketemunya di Facebook juga ya. Maksudnya Ryan ketemu sama Shayna di Facebook, ketemu sama Audrey di Facebook. Ada apa sih sama Facebook tahun dulu? Di sini posisinya Shayna nggak tahu ya. Kemungkinan besar Shayna nggak tahu sama sekali tentang keberadaannya si Audrey ini, tentang Ryan ini juga ngobrol sama Audrey. Dan Ryan akhirnya memutuskan dia ngajak kencan si Audrey tanggal 12 Oktober 2012. Tapi malam sebelumnya, pada tanggal 11 Oktober, dia ajak Shayna untuk makan malam di rumah mamanya dan ayah tirinya. Jadi dia tuh mau baik-baikin Shayna supaya nantinya dia bisa mutusin Shayna dengan baik-baik. Dan dia berharap kalau Shayna bakalan ngerti. Jadi setelah makan malam di rumah mama dan ayah tirinya, Shayna balik ke rumahnya Ryan. Dan disitulah Ryan mulai kayak ngasih tahu, Shayna, kita udah gak bisa lagi. Please, kamu harus hargai keputusan aku, kita putus. Tapi Shayna kayaknya nggak terima. Gue nggak tahu apa yang dipikirin sama Shayna. Karena subuh-subuhnya jam 3 pagi, posisinya waktu itu Shayna masih di rumahnya Ryan. Dia telepon mamanya, dia bilang kalau ada yang terjadi sama aku dan Ryan. Dan aku upset banget, aku kesel banget, marah banget. Mamanya dari Kentucky, dia nyetir langsung ya ini ke Ohio, ke tempatnya Ryan. Ini agak disrespectful juga ya, karena posisinya ini adalah kondonya Ryan dan ibunya main datang aja dan si Shayna-nya juga main bukain pintu aja. Itu bukan rumahnya Shayna, dia nggak punya hak untuk ngundang orang sembarangan kayak gitu. Dan kaget juga lah Ryan, bangun setengah 6 pagi, ujuk-ujuk ada nyokapnya Shayna di situ di ruang tamu lagi ngobrol sama Shayna. Kan kayak tapi dia nggak mau ambil pusing, dia mikir gue udah putus sama Shayna, gue nggak mau balik lagi sama cewek gila ini. Dia takut banget sama Shayna, dia ngomong ini ke saudaranya, dia ngomong ini ke temennya, dia nggak pengen ada hubungan apa-apa lagi sama Shayna. Hari itu tanggal 12 Oktober 2012, dia kerja seperti biasanya dan dia seneng, dia happy banget karena sore ini dia ada kencan sama si Miss Ohio, Audrey Bolt. Dia cerita ke teman-temannya dan beberapa temannya tuh ada yang concern ya, ada yang agak khawatir sama dia karena mereka takut kalau misalnya Shayna tahu Ryan ini pacaran sama orang lain, Ryan deket sama cewek lain, dan cewek ini adalah Miss Ohio, mereka takut Shayna bakal ngapa-ngapain Ryan atau mungkin ngapa-ngapain cewek ini lebih parahnya. Tapi Ryan bilang, kalian gak usah khawatir, aku bisa atasi ini semua. Tapi sayangnya Ryan gak pernah datang ke kencannya sama Audrey. Karena ternyata Ryan meninggal malam itu juga. Seperti yang di awal aku bilang, jadi Shayna telepon ke 911, dia bilang dia tembak Ryan dan dia bilang kalau itu adalah self-defense. Waktu polisi datang, ambulance datang, mereka tuh langsung tahu kalau ini bukan self-defense, ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Mereka juga akhirnya membawa Shayna ke kantor polisi. Di sana dia diinterogasi dan Shayna ini berlaku sangat aneh ya, bizarre banget karena dia kayak pura-pura mau nangis, kayak mencoba untuk nangis kayak tapi nggak keluar air mata. Terus polisi kayak, are you trying to cry? Kamu mau nyoba nangis apa gimana? Tapi polisi nggak akan ngomong gitu kan. Polisi ngeliatnya kayak udah aneh. Terus at some point, Shayna ditinggal keluar sama polisi. Tiba-tiba dia nggak nangis lagi. Langsung biasa aja mukanya kayak poker face. Dia juga bilang kalau Ryan itu abusive orangnya. Dia pernah dijedotin ke headboard. Kalian tahu kan kalau misalnya di ranjang tuh kayak, tuh di bagian belakang tuh namanya headboard. Katanya dia pernah dijedotin ke situ sama Ryan. Terus Ryan juga pernah bercanda nodongin senjata ke Shayna.
Dia cerita ke polisi karena di malam pembunuhannya Ryan, posisinya mereka lagi argumen, mereka lagi berantem. Tiba-tiba dia ngeliat kalau Ryan tuh kayak bikin gerakan seakan-akan mau mukul dia. Shayna langsung buru-buru ambil senjatanya Ryan dan dia tembakin ke Ryan. Dia nembak sekali ke kepalanya Ryan dan Ryan jatuh ke tanah, ke lantai, dan dia posisinya lagi gelepar-gelepar gitu. Shayna nggak mau kalau Ryan ini tersiksa. Dia nggak pengen Ryan mati tersiksa. Akhirnya dia tembakin beberapa kali lagi sampai Ryan tewas. Total tembakan 6 kali. Sepanjang interogasi ini dia juga ngelatur. Tiba-tiba dia bilang sama detektifnya, gigi kamu bagus ya? Kamu ke dokter gigi mana? Terus dia juga nanya ke detektif, kalau misalnya aku masuk penjara, aku boleh mandi nggak? Aku bisa mandi nggak di sana? Atau aku bakalan kotor banget? Aku boleh bawa HP nggak? Waktu itu Shayna diinterogasi nggak cuma sama detektif, tapi sama kepala polisi juga. Dan yang bikin mereka berdua melongo adalah, Shayna bilang ke kepala polisi dan ke detektif, kamu tahu nggak, Ryan tuh selalu pengen oplas hidung loh. Kayaknya dia harus bersyukur deh, karena kan aku barusan nembak mukanya, kena hidungnya. Dia bisa oplas deh. Polisi, detektif, kepala polisi, mereka nggak ada yang bisa berkata apa-apa lagi. Mereka ninggalin Shayna dari ruangan tersebut dan mereka lihat dari CCTV setelah polisi-polisi itu pergi, Shayna tiba-tiba bangun dan dia nari-nari. Dia bilang kayak, yes, I did it! Yes, I did it! Kayak dia senang karena dia berhasil membunuh Ryan. Terus dia juga at some point nyanyi Amazing Grace. Jadi kalau kalian nggak tahu, Amazing Grace itu biasanya dinyanyiin saat pemakaman seseorang ya. Amazing Grace, how sweet the sound. Bisa ya dia nyanyi dan nari? Setelah investigasi lebih lanjut, polisi udah yakin kalau emang Shayna ini adalah pelakunya. Mereka juga menginterview kerabat, teman-teman, dan keluarganya Ryan, Carissa, Matt, Ellie, dan salah satunya adalah tetangganya Ryan yang bernama Nikki. Jadi Nikki tuh sempat deket ya sama Shayna waktu Shayna masih awal-awal pacaran sama Ryan. Dia bilang kalau si Shayna ini tuh nuduh Ryan itu abusive sama dia, sering nyiksa dia secara mental. Dibilang katanya Shayna gendut lah, harus diet, suruh operasi facelift. Bahkan Shayna juga bohong ke Nikki. Dia bilang kalau Ryan nyuruh Shayna untuk operasi payudara. What the? Obviously Nikki nggak percaya dong, karena dia dengar tiap malam tiap Shayna datang ke apartemennya Ryan, mereka selalu berantem, selalu argumen. Dan menurut semua keluarga, kerabat, dan teman-temannya Ryan, mereka yakin kalau yang terjadi adalah Ryan udah fix mau putus sama Shayna. Shayna nggak terima, akhirnya pas hari Jumat itu, pas tanggal 12 Oktober, dia datang ke rumah Ryan. Dia mohon-mohon sama Ryan untuk balikan lagi sama dia, tapi karena Ryan udah fix, gue nggak mau balikan sama lo lagi, makanya Shayna marah karena dia nggak bisa terima penolakan, dia tembak Ryan sampai tewas. Dengan itu, Shayna resmi ditangkap dan dia dikenakan bail sebesar $5 juta. Obviously keluarganya nggak bisa bayar, makanya dia ditahan di remand di Campbell County. Dan tahun 2013, dia mengaku tidak bersalah. Sidang akhirnya diselenggarakan bulan April tahun 2015. Berdasarkan tim defense-nya dari pihaknya Shayna, mereka bilang kalau Shayna itu adalah korban dari penyiksaan domestik. Tapi setelah mendengar testify dari keluarga, kerabat, dan teman-temannya Ryan, serta teman satu selnya Shayna selama dia di remand ini di Campbell County, nah si teman satu selnya tuh bilang kalau Shayna tuh ngaku ke dia dengan bangganya kalau dia yang bunuh Ryan. Bahkan dia juga bilang kalau tadinya tuh aku mau ngaku kalau aku tuh bersalah dengan alasan kegilaan. Cuma masalahnya kan aku pinter banget ya, IQ aku setara dengan Einstein. Gak ada orang yang bakal percaya kalau aku tuh gila. Mendengar semua testify tersebut, akhirnya juri memutuskan kalau Shayna bersalah dan dia dikenakan hukuman 40 tahun penjara. Dan tahun 2016, setelah setahun Shayna di penjara, mereka mengajukan banding dan bandingnya dikabulkan karena ternyata salah satu juri yang ada di sidangnya Shayna ini tuh dia ternyata adalah kriminal. Jadi sidang boleh dibuka ulang. Dan setelah sidang banding ini ternyata lebih parah lagi. Shayna dikenakan hukuman seumur hidup dan baru boleh bebas bersyarat setelah 2032. Jadi itulah cerita dari si pacar obsesif Shayna Huber. Dia sekarang masih hidup, umurnya 31 tahun. Dia ada di Kentucky Correctional Institution. Jadi dia
masih ada di sana, dan semoga ini jadi pelajaran buat dia dan pelajaran buat siapapun kalian yang ada dalam hubungan yang toxic ya. Kalau misalnya kalian merasa kayak ini udah waktunya aku cabut aja udah. Dan apalagi ya pesannya ya, kayak soalnya susah untuk ngasih pesan untuk orang-orang yang modelan Shayna. Jadi itu aja cerita hari ini. Komen di bawah gimana menurut kalian tentang Shayna dan Ryan ini. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!